Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Ilmu Guma ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang herbisida ya. Apa itu herbisida ya? Jadi herbisida itu merupakan salah satu bagian dari pestisida yang membawahi atau mencakup tentang pengendalian terhadap tumbuhan yang tidak diinginkan. Nah, dalam hal ini herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan gulma ya. Nah, dalam pembagiannya ya, herbisida ini merupakan salah satu bagian dari pestisida. Nah, dalam pestisida pun ya, itu terbagi menjadi herbisida ya, kemudian fungisida, insektisida dan sebagainya. Nah, kemudian dalam herbisida ini ya, itu terdapat keuntungan dan juga kerugian. Nah, keuntungan dari herbisida yang pertama yaitu dapat diberantas sebelum mengganggu. Nah, kemudian kedua itu dapat mencegah kerusakan mekanis perakaran suatu tanaman, misal di tanaman kopi ya, misal dikendalikan menggunakan cangkul atau sabit dan sebagainya, itu dapat melukai dari bagian akar tanaman, sehingga keuntungannya menggunakan herbisida itu tidak akan melukai ya. Nah, yang ketiga itu dapat secara efektif mengendalikan semak belukar. Nah, biasanya semak belukar yang sudah sangat banyak, yang sudah susah sekali untuk dikendalikan, itu biasanya lebih mudah dikendalikan dengan menggunakan bahan aktif kimia atau menggunakan herbisida. Nah, keempat atau terakhir itu dapat memberantas gulma di larikan tanaman ya. Jadi sebenarnya untuk mempermudah pengendalian gulma di larikan suatu tanaman budidaya, semisal karet, sawit ya. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang keuntungan ya, sekarang kita akan membahas tentang kerugian. Nah, ternyata herbisida itu selain memiliki keuntungan juga memiliki beberapa tingkat kerugian. Yang pertama itu bahaya akan keracunan suatu tanaman ya. Misal dosisnya terlalu banyak atau memberikannya tidak sesuai dengan standar prosedur ya, itu akan mengakibatkan keracunan bagi tanaman. Nah, kemudian kedua, mempunyai efek residu pada lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan residu itu adalah sisa-sisa dari aplikasi penggunaan herbisida tersebut, sehingga dapat mempengaruhi dari keberlangsungan dari ekosistem maupun agroekosistem dari lahan yang kita budidayakan. Nah, ketiga itu timbulnya varietas atau suatu tanaman yang resisten ya. Varietas ya, atau tumbuhan yang resisten. Artinya ketika kita menggunakan herbisida jenis tertentu itu terus menerus, maka lama kelamaan ya, suatu tumbuhan tersebut atau gulma tersebut itu akan biasa, akan tahan dari penggunaan bahan kimia tersebut, karena aplikasi yang terus menerus tanpa digunakannya rotasi pengendalian, misal menggunakan mekanis atau menggunakan manual dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan resisten. Yang keempat, sifatnya hanya sementara ya. Kemudian kelima, residu herbisida meracuni tanaman selanjutnya ya. Dan dampak dari sisa herbisida itu akan meracuni tanaman-tanaman yang selanjutnya yang kita budidayakan. Nah, dasar klasifikasi herbisida itu terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu berdasarkan faktor selektivitas ya.
Kedua, itu berdasarkan gulma yang dikendalikan. Ketiga, berdasarkan faktor sifat kerja dari herbisida atau bahan aktif. Keempat, persenyawaan kimianya. Kelima, mekanisme kerjanya. Keenam, yaitu faktor formulasi dari herbisida tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor waktu penggunaan herbisida. Nah, berdasarkan faktor penggunaan atau faktor waktu penggunaan itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada herbisida pre-planting, yaitu penyemprotan pratanam atau prasemai. Kemudian ada pre-emergent ya, yaitu penyemprotan herbisida itu sebelum tanaman pokok muncul di atas tanah. Artinya tanaman itu sudah ditanam tapi belum muncul ya, atau belum berkecambah. Nah, kemudian faktor terakhir yaitu post emergent atau penyemprotan setelah tanaman muncul ya, atau tanaman sudah ada bentuknya ya, tanaman budidaya. Nah, selanjutnya berdasarkan faktor selektivitas ya, herbisida itu ada golongan herbisida selektif dan ada herbisida non selektif. Nah, herbisida selektif ya itu misal dia bisa mengendalikan beberapa jenis gulma saja atau satu jenis gulma saja. Tapi kalau misalnya herbisida non selektif itu tidak pandang bulu, artinya semua jenis gulma ya itu bisa diracuni atau dikendalikan dengan herbisida tersebut. Nah, kemudian menurut faktor kerja, berdasarkan klasifikasi herbisida berdasarkan faktor sifat kerja itu ada kontak dan ada sistemik ya. Jadi yang kontak itu dia akan membakar tanaman yang kena semprot ya, atau yang dikendalikan atau yang diaplikasikan herbisida. Tapi kalau misalnya sistemik ya, itu biasanya dia akan menuju jaringan racunnya sehingga tanaman tersebut akan mati secara perlahan. Nah, contoh dari herbisida kontak itu semisal bahan aktifnya Gramoxone jenisnya ya. Kemudian misal yang herbisida sistemik misal Dalapon, glifosat, ametrin ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian berdasarkan senyawa kimianya sebenarnya secara garis besar itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Misal dalam senyawa organik itu ada asam sulfat, ada natrium arsenit, ada natrium klorat, ada amonium tiocyanat ya. Kemudian anorganik misal ada senyawa hidrosiklik ya, ada triokarbonat, ada substitusi urea, ada nitrit, asam alifatik dan sebagainya. Jadi untuk anorganik mungkin lebih dari ini gitu ya. Nah, untuk organik ini mungkin hanya sedikit jika dibandingkan dengan yang senyawa anorganik. Nah, kemudian berdasarkan proses metabolisme yang dapat dipengaruhi herbisida. Yang pertama, herbisida yang dapat menghambat fotosintesa. Kemudian yang kedua, menghambat perkecambahan. Ketiga, menghambat pertumbuhan. Keempat, itu menghambat respirasi dan oksidasi. Nah, berdasarkan gulma yang dikendalikan itu ada jenis gulma berdaun lebar, broadleaf ya. Kemudian ada gulma berdaun sempit ya, grassis ya. Kemudian ada gulma teki-tekian ya. Nah, berdasarkan cara penggunaan herbisida ya, itu yang pertama terbatas dalam bentuk barisan ya, kemudian langsung terarah, kemudian bisa digunakan disemprotkan ke seluruh tanah ya, overall nih. Kemudian ada yang disemprotkan di atas tanaman ya, kemudian ada yang kontak pre-emergent ya, atau sebelum tumbuh ya, kemudian residual pre-emergent, kemudian tempat terbatas atau spot-spot tertentu pada lahan budidaya yang harus dikendalikan ada gulmanya. Kemudian pada kulit kayu, pada pangkal batang, biasanya pada kayu adalah jenis-jenis gulma benalu ya, atau pakis yang biasa tumbuh di sela-sela batang tanaman pokok. Nah, kemudian
ada namanya campuran herbisida ya, merupakan salah satu cara ya untuk meningkatkan efektivitas dan selektivitas herbisida. Nah, dalam mencampurkan herbisida ya, ini terdapat dua kemungkinan ya. Nah, efektivitasnya misal yang pertama, misal dia akan bertambah jika dia bertambah efektivitasnya, maka dia akan sinergis ya. Kemudian jika dia misalnya efektivitasnya mengurang ya atau berkurang, dia akan bersifat antagonis. Nah, misalkan mencampurkan herbisida itu tidak sembarang mencampurkan herbisida gitu ya. Misal mencampurkan sembarang herbisida sistemik dan kontak gitu. Kalau misalnya tidak tahu takarannya, dia akan bersifat antagonis gitu. Biasanya ciri-cirinya itu dia malah tidak efektif untuk mengendalikan gulma gitu, atau malah dia dapat membeku. Nah, itu bisa. Nah, formulasi herbisida ya itu ada beberapa tipe atau ada beberapa macam bentuk ya. Kemudian ada tipe pertama itu ada zat pembawa, kemudian ada emulsi, ada granular, ada waterable powder, ada zat pelarut, ada berbentuk larutan, dan ada fumigan ya, debu atau batangan lilin. Nah, dalam kita berbicara herbisida juga kita akan membicarakan tentang adjuvan ya. Adjuvan itu merupakan bahan yang ditambahkan dalam formulasi herbisida untuk menambahkan aktivitasnya, keaktifannya ya. Nah, fungsinya yang pertama itu memperbaiki daya peracunan, kedua membantu membentuk emulsi ya, ketiga menambah penyebaran larutan, keempat mempermudah penetrasi. Nanti untuk memasukkan herbisida ke jaringan tanaman. Nah, bentuk dari adjuvan itu satu, itu merupakan surfaktan, yaitu molekul yang menghubungkan permukaan dari dua fase ya, misal cair ke cair ya, yang bersih agent, cair ke udara itu membentuk busa, cair padat yaitu wetting agent, kemudian dua thickening ya atau sticking agent, yaitu menambahkan daya pekat semprotan herbisida di permukaan daun. Ketiga yaitu bahan emulsi, yaitu menstabilkan emulsi formulasi herbisida. Keempat atau yang terakhir yaitu water softener, yaitu mencegah pengendapan molekul herbisida. Baik, demikian materi herbisida yang saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan dalam grup WhatsApp atau ditanyakan dalam kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.